Alhamdulillah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bertemu kembali, bersama kembali di majelis taklim yang insyaallah diberkahi, diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, istiqomah setiap Kamis malam Jumat. Semoga kita semua diberikan nikmat iman, nikmat sehat, dan insyaallah kita bisa istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat wa salam mari kita bersembahkan kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di yaumil qiyamah nanti kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya yang menjalankan apa yang sudah menjadikan suri tauladan dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa panjang kalam, alhamdulillah, mohon maaf atas keterlambatan saya. Kebetulan baru pulang dari mudik, terus 2 hari kemarin ada ujian, yaitu istri saya sakit. Alhamdulillah hari ini tadi sudah baikan dan malah diingetin sama istri saya untuk berangkat ngaji dulu. Nah, alhamdulillah yang awalnya ada MC Pak Ali Masrum, beliau mengabarkan bahwa beliau lagi sakit. Sudah beberapa hari bed rest di rumah. Tadi sempat berkomunikasi dengan beliau, mohon doanya bapak-bapak semuanya. Mari kita doakan buat bapak-bapak atau ibu-ibu, khususan kepada Pak Ali Masro, kepada istri saya, atau bapak ibu atau warga yang ada di RT dan RW 19 ini, semoga diberikan sehat walafiat. Allahumma Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita insyaallah akan melanjutkan apa yang menjadi tema kita pada malam hari ini. Ada beberapa hal yang mungkin akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Muhammad Subhan SAI. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah kita. Alhamdulillah salam bihudurikum Kiai. Alhamdulillah malam hari ini sesuai yang sudah disepakati dan sudah disampaikan oleh beberapa bapak-bapak yang menyampaikan terkait tema malam hari ini, tetap melanjutkan pengajian kitab Fathul Qorib. Dan insyaallah tanpa mengurangi rasa hormat kita, kebetulan kita sudah di bulan Rajab, semoga beliau juga menyempatkan untuk memberikan semacam insight atau inspirasi hal-hal apa saja yang sebaiknya dilakukan di bulan Rajab dan mempersiapkan insyaallah di bulan Ramadan. Mungkin itu sekedar prolog yang tiba-tiba diminta, walaupun datang telat, diminta untuk menjadi MC. Terima kasih kepada guru kita Kiai Haji Subhan SAI. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah saya pikir-pikir kok saya coba bahas dari Rajab dulu aja. Insyaallah kalau waktunya masih mencukupi ya nyinggung Fathul Qorib dikit katanya. Karena kan Fathul Qorib ini insyaallah berkelanjutan. Kalau ini kan insidentil. Pertama, biasanya kalau di bulan Rajab itu ada doa yang sangat populer ya. Yaitu Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Artinya ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, serta pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Semoga nggih. Amin Allahumma amin insyaallah. Ini hadisnya riwayat Ahmad, Al-Bazzar, Abu Nuaim dan Ibnu Asakir rahimahumullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menilai hadis ini dhaif, lemah. Tetapi menurut Al-Imam Ahmad Ibnu Taimiyah rahimahullah, hadis ini yang paling banyak digunakan tentang keutamaan bulan Rajab. Nanti bisa dibaca dalam kitab Majmu' Fatawa beliau. Ya, jadi sependek yang saya tahu doa ini doanya para sahabat yang saya tahu.
Para sahabat Nabi itu kalau masuk bulan Rajab, doanya antara lain Allahumma barik lana fi Rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadhana. Kenapa kita kok perlu berdoa dengan doa ini? Karena doa ini memohon kepada Allah agar kita ini diberi kemauan dan kemampuan oleh Allah dengan penuh keberkahan untuk menjalankan taat, wabil khusus di bulan Rajab, Sya'ban, dan semoga hingga Ramadan nanti. Karena prinsipnya kita ini mampu karena dimampukan oleh Allah. Kadang ada orang punya kemauan tapi nggak punya kemampuan. Ada yang punya kemampuan tapi nggak punya kemauan. Nah, kombinasi keduanya itu anugerah dari Allah. Makanya ada istilah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya meninggalkan maksiat dan tidak ada kekuatan untuk taat kecuali yang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat Nabi itu merasa penting memohon kepada Allah keberkahan, wabil khusus di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan kuat harapannya semoga dipertemukan dengan bulan Ramadan. Semoga kita mendapatkan semua itu. Amin. Allahumma amin insyaallah. Ya Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengutip dari Ibnu Dahiyah bahwa bulan Rajab memiliki 18 nama. Di antaranya adalah Syahrullah, bulannya Allah. Ada juga yang menamakan Al-Fardu, bulan yang menyendiri dari bulan mulia lainnya, karena beruntun bulan mulia itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Lompat satu Rajab. Rajab ini bulan mulia tapi sendirian. Nah, jadi menyendirikan lompat satu. Terus Syahrul Haram, ada yang menyebutkan bulan yang mulia. Ada yang menyebutkan dengan bulan Al-Atirah, bulan penyembelihan karena orang jahiliyah dulu menyembelih hewan di bulan ini. Al-Asam atau tuli karena tidak ada bunyi gesekan pedang dan sebagainya. Dulu orang-orang Arab bahkan yang jahiliyah sekalipun kalau masuk bulan mulia mereka gencatan senjata. Jadi yang kafirnya sekalipun itu kalau udah masuk bulan mulia mereka gencatan senjata. Makanya ada yang mengatakan zaman sekarang jahiliyahnya lebih parah daripada jahiliyah dulu. Karena sekarang Zionis itu nggak kenal waktu itu. Kapanpun dia bisa, ya seperti yang ada dalam berita-berita itulah, melakukan tindakan melanggar kemanusiaan yang ada di Palestina sana itu. Itu udah peduli bulan mulia itu. Kalau dulu orang jahiliyah begitu masuk bulan mulia mereka stop, nggak perang, gencatan senjata mereka. Rajab artinya adalah agung karena orang jahiliyah mengagungkan bulan tersebut. Prinsipnya Allah juga mengagungkan bulan ini bahkan sejak pertama kali Allah menciptakan langit dan bumi. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah At-Taubah 36 itu. Jadi ada 4 bulan yang Allah muliakan sejak pertama kali Allah menciptakan langit dan bumi. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, 4. Bulan Ramadan tidak termasuk bulan yang mulia sejak pertama. Jadi bulan Ramadan tidak termasuk bulan yang dimuliakan sejak pertama. Bulan Ramadan itu baru mulia di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Gara-gara Al-Quran turun di dalamnya, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang bukan mulia juga sih, paling mulia. Bukan mulia tapi paling mulia. Itu gara-gara Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini bulan yang khusus kemuliaannya mengungguli 4 bulan yang utama tadi itu sejak di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan bulan Rajab masuk dalam kategori keutamaan bulan-bulan yang mulia sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an di surah At-Taubah ayat 36 itu nggih. Di surah At-Taubah ayat 36 yang kurang lebih terjemahannya sungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah itu ada 12 bulan. Dan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kalian menganiaya diri kalian dalam bulan yang 4 itu. Nah, jadi dia termasuk bulan yang mulia. Jadi kalau bulan yang mulia itu pengertiannya begini ya. Di bulan ini kalau kita berbuat baik,
itu nilai pahalanya dibesarkan dan dilipat gandakan lebih gitu. Jadi kalau jenengan ngaji begini ini di luar bulan yang mulia, itu pahalanya beda dengan kalau kita berbuat ngaji ini di dalam bulan yang mulia. Jadi ini pahalanya dilebihkan oleh Allah, dilebihkan oleh Allah. Nah, sebaliknya kalau berbuat dosa di bulan ini kata para ulama juga besarannya juga digedekan gitu. Jadi kalau berbuat dosa di luar bulan ini dengan di dalam bulan ini itu besarnya beda, lebih besar kalau di bulan ini. Hanya saja kalau untuk dosa tidak ada kelipatan. Karena menurut para ulama tidak ditemukan dalil bahwa ada kelipatan dosa. Dosa tidak dilipat gandakan, cuman besarannya bisa dibesarkan. Nah, sambil contoh misalnya ada orang nyolong 10.000, yang satu 10.000 itu milik pribadi, yang satu 10.000 milik umat, kotak amal masjid. Itu dosanya beda itu, sama-sama 10.000 tapi besarannya beda. Ditambah lagi nyolongnya di masjid lagi, itu beda lagi. Makanya besaran dosa bisa berbeda, tapi kelipatan dosa tidak ada. Itu seperti itu. Makanya di bulan yang mulia ini diwanti-wanti dalam ayat tadi itu agar kita jangan berbuat zalim. Di luar bulan ini pun kita dilarang berbuat zalim. Jadi di dalam bulan ini pun kita dilarang berbuat zalim. Nah, lebih-lebih di bulan yang mulia ini kita lebih-lebih lagi dilarang berbuat zalim. Itu seperti itu. Dalam hadis Bukhari dan Muslim disebutkan sesungguhnya masa berputar seperti keadaan Allah menciptakan. Sesungguhnya masa itu berputar seperti keadaan Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun ada 12 bulan. Kalau dalam bulan Hijriah itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 12. Gitu. Itu kalau di bulan, kalau Syamsiah kemarin itu, ini mulai Januari, Februari dan seterusnya. Walaupun banyak ulama-ulama Islam yang mengatakan harusnya permulaan bulan Syamsiah itu Oktober, bukan Januari, tapi Oktober. Nah, kita kaum muslimin menyebut penanggalan kemarin itu dengan penanggalan Syamsiah, bukan. Kalau kita bukan Masehi. Masehi itu istilah dari agama sebelah. Kalau dari kalangan kaum muslimin, pakar-pakar ilmu falaknya itu menyebutnya dengan kalender Syamsiyah. Ya, oke, memang ada sebagian kawan-kawan ustadz yang menyebut itu milik agama sebelah. Ya terserahlah yang ngomong itu. Cuman kalau saya pribadi dulu kan belajar ilmu falak. Saya itu dulu belajar ilmu falak. Yang saya tahu dalam ilmu falak Islam itu ya dipelajari juga. Berarti itu bukan milik agama sebelah sebenarnya. Kok semua dikasih agama sebelah, kan kita punya apa namanya? Ya, jadi yang saya tahu dalam Islam ada juga kalender Syamsiah itu. Kalender Syamsiah namanya. Jadi kalender yang berbasis matahari. Dan itu kita mempelajari itu. Tidak kita abaikan itu. Cuman kita menyebutnya namanya Syamsiah. Karena dan beberapa waktu ibadah kita menggunakan matahari, kayak sholat, waktu berbuka, mulainya puasa, gitu. Terus dan beberapa yang lain itu menggunakan matahari. Gimana Syamsiah itu ya milik semuanya, termasuk kaum muslimin sebenarnya. Hanya mengistilah Masehi itu mungkin itu istilah dari agama sebelah itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, terus kemudian kalau dalam pendapat para ulama kaum muslimin, memang permulaan tahun Syamsiah itu harusnya dari Oktober, jadi bukan dari Januari sebenarnya. Ya ada kalkulasinya sendiri, ini wallahu a'lam bishawab. Terus kemudian diantaranya ada 4 bulan yang mulia, 3 bulan mulia secara berurutan, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dulu Muharram namanya Safar Awal. Dulu Muharram itu namanya Safar Awal. Sejak zaman Nabi kita Muhammad SAW, Allah yang menghendaki namanya menjadi Muharram. Jadi dulu namanya Safar Awal. Dan 1 Rajab, bulan kabilah Mudhar yang terletak antara Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, terus Rajab.
dan kemudian Sya'ban, Ramadan. Hadisnya Sahih Muslim. Mengenai puasa Rajab ya, ini ada hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah rahimahumullah. Baca juga dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Kalau Hafidz Ibnu Hajar juga menilai hadisnya sahih. Ada sahabat yang berkata, wahai Rasulullah, saya tidak menjumpai engkau berpuasa di bulan-bulan yang lain sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Ini tentu selain Ramadan. Rasulullah Muhammad SAW menjawab, Sya'ban adalah bulan yang dilupakan oleh orang-orang antara bulan Rajab dan Ramadan. Rajab dan Ramadan itu disebut oleh Nabi dengan menggunakan waw ataf. Nah, jadi Rajab dan Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan laporan amal kepada Allah, laporan tahunan. Ada laporan harian pagi dan petang. Ada laporan pekanan Khamis, hari Khamis itu laporan pekanan, dan ada laporan tahunan. Kalau bulanan saya belum tahu. Yang saya tahu kalau pagi dan sore itu ada laporan harian itu. Yang kedua laporan pekanan hari Khamis itu laporannya. Makanya Nabi puasa hari Khamis karena itu hari di mana amal dilaporkan. Terus ada laporan tahunan bulan Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban itu laporan tahunan. Itu laporan amal tahun di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan-bulan amal, bulan laporan amal kepada Allah. Maka saya senang amal saya dilaporkan sementara saya dalam kondisi berpuasa. Bulan Sya'ban Nabi paling banyak berpuasa, di luar bulan Ramadan itu paling banyak di bulan Sya'ban. Itu. Nah, ini sebentar menariknya ini ya. Ini pendapat para ahli hadis. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, hadis tadi yang kita baca itu memberi penjelasan bahwa bulan Rajab dan Ramadan, karena digabung oleh Nabi Rajab dan Ramadan menggunakan wa'ataf, memiliki kesamaan dalam hal keutamaan. Dan Rasulullah Muhammad SAW yang menyebut secara khusus tentang puasa juga memberi penjelasan tentang keutamaan Rajab. Nah, jadi menunjukkan bahwa ini ada dalam kitab Tabyinul Ajab halaman 2. Menunjukkan bahwa sebagaimana di dalam bulan Ramadan ada kemuliaan, berarti di bulan Rajab ada kemuliaan juga. Sebagaimana di dalam bulan Ramadan ada syariat puasa, berarti ya ini disimpulkan oleh para ulama itu, berarti di dalam bulan Rajab itu juga ada syariat puasa. Walaupun nanti diskusinya panjang ulama ya. Yang paling aman ya puasa biasa aja. Puasa Senin, Kamis, Daud, Bid, atau puasa sunnah mutlak ngoten nggih. Atau dengan sengaja niat puasa Rajab pun juga enggak ada masalah. Karena ada hadis umum yang menyebutkan, hadis Bukhari, bahwa puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah yang mulia. Nah, bulan Allah yang mulia itu yang 4 tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi andaikan jenengan secara khususnya puasa Rajab pun juga enggak ada masalah. Kenapa? Karena ini merupakan puasa di bulan yang mulia. Mengambil dalil umum di dalam Sahih Bukhari itu di antaranya. Itu seperti itu. Ada beberapa riwayat ini berkaitan dengan puasa di bulan Rajab ini ya. Adapun nanti ada yang nggak mau puasa juga nggak apa-apa karena ada ulamanya juga. Tapi ini kita sampaikan yang ada dalil terkait dengan puasa. Puasalah di bulan Sabar, yaitu bulan Ramadan. Ini hadisnya dari Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, At-Tabarani dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Yang kurang lebih maknanya puasalah di bulan Sabar, yaitu bulan Ramadan, dan 2 hari setiap bulan. Sahabat berkata, tambahkanlah Nabi, saya masih mampu. Nabi bersabda, puasalah 3 hari. Sahabat berkata, tambahkanlah wahai Nabi. Maka Nabi bersabda, puasalah di bulan mulia dan tinggalkanlah puasa-puasa di bulan-bulan mulia dan tinggalkan. Puasalah di bulan-bulan mulia dan tinggalkan. Diulang 3 kali. Rasulullah Muhammad SAW menggenggam tangannya lalu melepaskannya. Kerjakan, tinggalkan, kerjakan, tinggalkan. Artinya enggak wajib hukumnya gitu loh. Di bulan-bulan yang mulia itu apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kerjakanlah puasa.
tapi juga tinggalkan. Kerjakanlah tapi tinggalkan. Kerjakan, tinggalkan. Artinya apa? Ya jangan sampai dianggap puasa di bulan yang mulia ini wajib. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah marah kepada sekelompok anak muda yang serius banget puasa Rajab itu sampai seolah-olah menganggap Rajab itu seperti Ramadan gitu. Itu Abu Bakar marah. Kalau bahasa kita biasa wais, gak usah kenemenen lah kalau bahasanya. Yes. Iya, enggak sama mendesak. Karena gini, dalam Islam itu termasuk hal yang dihindari adalah kalau ada amalan yang hukumnya sunnah, gara-gara terlalu semangat, lantas kemudian di-upgrade menjadi wajib. Itu ulama sangat menghindari itu. Karena mewajibkan apa yang tidak wajib itu bahaya dalam syariat Islam. Jadi mewajibkan apa yang tidak wajib itu bahaya. Itu seperti itu. Makanya bahwa puasa ini utama, iya. Puasa di sini adalah sangat utama, iya. Dalilnya banyak lah kalau bahasa sederhana. Tapi kalau kemudian kita menekankan hingga seolah-olah wajib hukumnya, seolah-olah tercela kalau kita tidak puasa di bulan Rajab itu misalnya, sehingga seolah-olah akan di-upgrade hukumnya menjadi wajib, itu justru para ulama sangat menghindari. Makanya untuk amalan-amalan sunnah pada umumnya itu Nabi seringkali meninggalkan dengan sengaja, supaya orang tahu bahwa itu hukumnya tidak wajib. Itu seperti itu. Makanya Nabi menekankan kerjakan tapi tinggalkan juga, kerjakan tinggalkan. Maksudnya apa? Jangan diwajibkan gitu. Bahwa ini adalah utama, iya sangat utama. Tapi jangan sampai dianggap wajib. Saya kemarin ditanya orang tentang sholat awabin yang antara maghrib dan isya itu, sehingga ada video rekaman saya nggak ngerti yang viral itu seorang ustadz yang mengatakan bahwa udah nggak usah baca Quran, nggak usah pengajian, pokoknya sholat awabin saja bla bla bla. Ya pokoknya menekankan pentingnya sholat awabin. Memang betul ada penekanan dari sebagian para ulama terutama dalam kitab Risalatul Mu'awanah itu tentang pentingnya sholat awabin yang antara maghrib dan isya yang 6 rakaat itu. Betul memang ada itu. Tapi kalau lihat dari pidatonya sang ustadz yang viral itu, saya menilai begini, ini saya saat mendengar itu ya, wah ini kalau sampai orang nganggap ini sangat penting dan seolah-olah ini wajib dan seolah-olah tidak boleh ditinggalkan, ini bahaya juga kalau dalam pandangan para ulama itu bahaya juga. Makanya hal-hal apa yang sekiranya sunnah ya kita tetap dudukan pada kedudukan sunnah dan jangan diwajibkan. Makanya mengamalkan sunnah itu tidak boleh terlalu semangat sampai seolah-olah itu wajib, sehingga seolah-olah orang yang meninggalkan itu tercela. Karena mohon maaf ya, saya merasakan ada iklim itu di sebagian masyarakat terutama di perkotaan. Sebagian di desa juga ada sih, di perkotaan itu gitu. Seolah-olah kalau ada orang yang mohon maaf meninggalkan amaliyah yang sifatnya sunnah itu langsung distempel koyok-koyok maksiat. Padahal kan meninggalkan perkara yang sunnah itu bukan sesuatu hukum, ini bukan sunnah Rasulullah, maksudnya hukum sunnah maksud saya itu bukan sebuah kemaksiatan. Kalau sampai kita menyentempel itu sebagai sebuah kemaksiatan, berarti kita ngasih stempel itu hukumnya wajib padahal tidak wajib, itu sudah merubah hukum Allah. Itu lebih bahaya, itu lebih bahaya. Walaupun kita nggak boleh meremehkan sesuatu yang hukumnya sunnah. Jadi berlebihan sampai menganggap seolah-olah wajib nih kungki boten bener, meremehkan juga enggak benar. Nah, yang betul ya kita perhatikan tetap. Nah, kayak puasa di bulan Rajab ini kita perhatikan. Namun bukan berarti terus kemudian kita mewajibkannya. Itu seperti itu. Bisa dimengerti ya? Nah, itu seperti itu. Biar kita enggak salah paham. Terus ada lagi Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, hadis ini menunjukkan anjuran puasa sebagian bulan Rajab. Sebab bulan Rajab adalah salah satu bulan yang mulia. Asyhurul Hurum sebagaimana yang ada dalam surah At-Taubah ayat 36 tadi itu ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjawab, tidak ada anjuran secara khusus untuk puasa di bulan tersebut, tetapi Rajab sama dengan bulan yang lainnya. Namun sebenarnya hakikat puasa adalah sunnah. Di dalam sunnah Nabi Dawud dijelaskan bahwa Rasulullah Muhammad SAW menganjurkan puasa di bulan-bulan haram, bulan-bulan yang mulia, dan Rajab adalah salah satunya. Ini artinya ada dalam syarah Sahih Muslim. Sunnah, jangan diwajibkan, maksudnya kira-kira gitu. Jadi dianjurkan, tapi tidak, jangan lantas diwajibkan.
Itu seperti itu. Dan masih banyak lagi lah yang lain-lain. Satu lagi ya, yang populer agar membaca Allahumma firli wa tub alayya itu ya. Berapa kali itu? 70 kali atau berapa kali itu? Nah, istighfar rajab itu, istighfar rajab ya. Ya Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Setiap subuh itu, setiap pagi dan petang itu. Itu sebagai doa tidak ada masalah itu. Sebagai doa tidak ada masalah. Kalau misalnya riwayatnya mau dipersoalkan, hadis yang lemah itu yu'mal lil fadhail, bisa diamalkan untuk masalah fadilah amal. Secara makna baik, dan kan di antara makna rojab itu kan roja itu artinya kembali itu di antara makna tobat itu kembali. Jadi di bulan ini kita suruh banyak-banyak tobat. Ada ulama yang mengatakan ibarat baju itu direndam itu di bulan rojab ini. Nanti setelah ini kan ada bulan Sya'ban. Sya'ban kata Sya'bun artinya cabang. Ya, jadi mulai kita masukkan deterjen. Jadi di bulan Rajab direndamnya, bulan Sya'ban dikasih deterjennya, Ramadan itu dihancurkan, dikucek-kucek, dilulantakkan. Nah, bulan Syawal itu artinya mengalirkan air, kan syala itu. Ada yang mengartikan membilas. Jadi ibarat baju dibilas selesai dicuci. Nah, harapannya di bulan Syawal nanti kita sudah bersih, suci. Bulan Dzulqa'dah semoga kita pantas menjadi tamu Allah. Amin insyaallah, mudah-mudahan. Kan bulan Dzulqa'dah kan bulan haji. Ya, semoga kita termasuk yang pantas menjadi tamu Allah dan dipanggil oleh Allah sebagai tamunya untuk berhaji. Amin. Untuk berhaji berumrah. Amin Allahumma amin insyaallah. Oke, itu prolog saya berkaitan dengan Rajab. Ini kalau saya baca semua tadi panjang sebenarnya. Saya kira semua sudah sering mendengar nih. Nah, monggo silakan yang mau tanya dulu, protes, marah boleh. Nah, silakan. Monggo Pak Fahrozi. Jadi Profesor mengatakan bahwa sholat sebaiknya dilanjutkan anjuran Nabi Muhammad SAW itu 4 bulan pertama. Kalau anjuran Nabi Muhammad itu kalau kita lihat dalam itu seolah kita sangat rugi. Terus Pak. Rugi. Bahkan itu terasa kalau kita nggak ikuti ya seperti itu Ustaz. Saya paham. Meninggalkan seperti wajib gitu. Bagaimana? Bagus. Gini. Sikap tengah yang tepat komposisinya itu adalah apa yang Nabi sunnahkan dengan kadar hukum sunnah. Karena yang Nabi sunnahkan itu bisa wajib. Karena sunnah itu kan tergantung siapa yang ngomong. Sunnah dalam pengertian ilmu akidah atau tauhid, sunnah dalam pengertian ilmu hadis, atau sunnah dalam pengertian ilmu fikih. Yang saya maksud tadi itu karena kita ngaji fikih, jadi sunnah dalam pengertian hukum fikih. Nah, jadi fikih dalam pengertian hukum fikih itu, sunnah itu definisinya adalah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Walaupun sebagian ustadz ada yang mengatakan rugi karena kita nggak dapat pahala. Nah itu kita tanamkan bahwa kita harus merasa rugi kalau kita meninggalkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW atau hal-hal yang disunahkan dalam agama ini. Tapi perasaan rugi itu semata-mata lebih kepada karena kita tidak mendapatkan keutamaannya. Jangan sampai kita merasa ruginya itu karena seolah-olah bahwa ini harus. Nah mengharuskannya itu yang keliru. Makanya tadi saya bilang semangat mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW itu tidak boleh merubah hukum. Semangatnya betul, benar. Bahkan harus kita pupuk semangat mengikuti sunnah Nabi itu. Tapi pada sunnah Nabi yang hukumnya sunnah itu jangan sampai kita terlalu semangat sampai merubah hukumnya seolah-olah menjadi wajib. Nah, kita mulai terindikasi berlebihan itu ketika kita mulai memandang hina seseorang yang dalam tanda kutip meninggalkan amalan sunnah itu seolah-olah dia ahli maksiat, seolah-olah gitu. Tapi kalau kita memandang rendah perbuatan dalam pengertian ini orang malas mengerjain sunnah Nabi ini, ya itu oke, tidak ada masalah. Tapi kalau kita memandangnya seolah-olah dia terhina sebagaimana orang yang berbuat maksiat, berarti kita telah mengupgrade hukum itu. Nah, kita mendisiplinkan, misalnya menurut saya, panjenengan mendisiplinkan salat duha. Sehingga Bapak tidak merasa saya tidak boleh ketinggalan salat duha. Lebih kepada karena mendisiplinkan diri. Bagus, teruskan. Benar.
Tapi ketika kemudian maaf, karena bapak semangat sholat duha, satu saat non sewu istri bapak atau anak bapak nggak sholat duha, habis bapak marah. Ini marahnya karena apa dulu ini? Kalau lebih kepada semata karena bapak menganggap ini sebuah keharusan yang adalah sebuah hal yang sangat tercela kalau tinggalkan, itu sudah mulai offset itu namanya. Apa namanya offset? Sudah melampaui apa namanya? Ya sudah melanggar, sudah melanggar itu. Itu seperti itu. Tapi kalau lebih kepada sayang loh kalau gak ada kesempatan sholat duha kok nggak sholat duha, kan waktunya interval waktunya. Iya, itu tidak apa-apa kalau itu. Itu lebih kepada menumbuhkan, ayo ini ada sunnah Nabi jangan tinggalkan, sayang loh. Itu tidak apa-apa seperti itu. Iya, betul gitu. Saya kira bisa diukur nih. Itulah kenapa tadi saya katakan terlalu semangat sampai mewajibkan apa yang tidak wajib itu tidak benar. Tapi kita ngelembosi juga nggak benar juga, karena bahaya juga kalau kita meremehkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten Pak nggih? Nggih. Monggo Kiai sambil Nggih. Sebelum ke sesi yang lain biar Kiai nggih monggo. Monggo yang lain silakan kalau ada. Ya, monggo. Jenengan mau? Nggih, saya temenin. Saya kan bagian nemenin aja. Dapat berkahnya Kiai ya. Monggo kalau ada pertanyaan disimpan dulu. Nggih monggo Pak Haji, monggo. Saya ingin tahu soal artian daripada kata haram tersebut. Karena sering dalam hal ini benar-benar disebut haram. Kalau haram itu kan berarti tidak boleh ya. Artinya dalam bulan-bulan tersebut ada banyak larangan-larangan yang dilakukan pada saat di satu sisi ada juga penyebutan Masjidil Haram. Jadi secara harfiah ini haram ini autentikasinya itu sebenarnya bagaimana? Ya. Oke, mantap nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Haram itu artinya halangan. Jadi kalau istilah ada mahrumun, sesuatu yang diharamkan, berarti sesuatu yang kita dihalangi untuk melakukannya atau memakannya atau apapun. Sehingga kalau ada istilah bulan haram, ini bulan yang haram, berarti di dalamnya ada di dalamnya ada hal-hal yang tadinya halal, itu menjadi haram di bulan ini. Salah satunya adalah perang. Itu salah satunya. Jadi yang di luar bulan ini dulu orang kalau memang waktunya perang ya perang aja. Tapi begitu masuk bulan mulia ini tidak boleh perang mereka. Itu diantaranya. Nanti ada lagi tempat yang haram seperti Masjidil Haram, tanah haram. Karena di dalamnya itu ada hal-hal yang dilarang seperti misalnya di tanah haram Makkah terutama itu tidak boleh masuk ke dalamnya kecuali Muslim only misalnya. Sehingga karenanya kemudian dia sebut dengan tanah haram. Tapi secara umum istilah haram itu kalau terkait dengan bulan dan tempat itu biasanya dimaknai dengan bulan yang mulia karena di dalamnya itu ada keistimewaan yang tidak ada di dalamnya di luar tempat atau bulan itu berkaitan dengan hal-hal yang diistimewakan sehingga ada hal yang mungkin di luar bulan ini atau di dalam luar tempat ini dibolehkan, di tempat itu dia dilarang. Orang dulu untuk menyelamatkan hutan disebut dengan hutan larangan. Ya supaya orang tidak sembarangan masuk ke dalam hutan dan merusak hutan, sehingga disebut dengan hutan larangan. Orang dulu
meden-medeni orang kampung itu pokoknya kalau nebang pohon beringin bisa kesurupan. Itu sebenarnya bagian dari cara orang dulu untuk menyelamatkan pohon beringin, di mana pohon beringin itu ternyata pohon yang paling efektif menahan air, menyerap dan menahan air. Sehingga di mana banyak pohon beringin, ini bukan soal Golkar, bukan. Ini soal pohon beringinnya itu sendiri. Itu daerah itu cadangan airnya melimpah. Makanya kalau di taman RW itu banyak pohon beringin, betul nggak? Pohon beringin pohon apa itu? Itu airnya melimpah harusnya. Jadi di mana pohon beringin tumbuh itu daya melimpah. Daya serap dan menahan airnya itu luar biasa. Sehingga air tanah itu cadangannya tercukupi dengan izin Allah melalui pohon beringin itu. Makanya kalau ada orang mengatakan kali adalah pohon. Jadi kalau selagi masih ada pohon, insya Allah air masih, kali masih. Tapi kalau nggak ada pohon ya secara sunatullah ya itu nggak ada. Makanya sama dengan ini Pak Haji kira-kira. Jadi disebut bulan yang mulia dengan istilah bulan yang haram itu karena di dalamnya ada banyak hal-hal yang di luar bulan ini diperbolehkan, di dalamnya dia dilarang. Jadi makna dari haram sendiri itu artinya halangan. Jadi dihalangi atau dilarang atau dihindarkan dan seterusnya Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab. Makanya disebut takbiratul ihram. Begitu selesai takbir ada hal-hal yang tadinya di luar sholat boleh, di dalam sholat menjadi nggak boleh. Ya, itu seperti itu. Sama dengan ihram. Begitu kita pakai pakaian ihram, itu kan ihram dari kata bentuk kata aktif dari haram itu ihram. Dari kata ahrama yuhrimu ihram. Itu ada hal-hal yang tadinya boleh sebelum ihram, begitu ihram menjadi tidak boleh. Itu seperti itu. Nggih. Nggih, monggo Pak, nggih. Nggih, monggo. Nggih. Qamariyah. Kita menggunakan Qamariyah. Nggih. Kalau kita salah tadi, apakah saya sarankan kita menyebutkan untuk menentukan puasa dan seterusnya itu kita pasti menggunakan sanksi tadi. Oh iya. Padahal kita tahu Iya. kita setiap tahun pun Iya. menggunakan isbat yang masalah. Iya, betul bagus. Yang saya maksud Satu lagi. nggih Pak. Nggih Pak. Terus yang kedua, tadi kenapa kita yang selalu bahas itu sudah menggunakan alat ajar terutama itu hanya puasa. Apakah memang begitu atau tidak itu ibadah lain? Bagus. Satu hal yang menurut saya, kenapa sih selalu puasa yang dikatakan harus menasihkan? Bagus. Ibadah itu kan banyak. Bagus. Terima kasih. Bagus. Jadi gini Pak, yang pertama yang saya maksud dengan puasa tadi saya contohkan kita awali puasa dengan matahari, kita akhiri dengan matahari itu yang saya maksud adalah mungkin saya kurang menjelaskan tadi ya. Bapak sudah benar tidak salah pendengaran Bapak. Cuma saya mungkin kurang menjelaskan. Maksudnya kita awali dengan terbitnya fajar shadiq itu matahari. Kan begitu muncul fajar shadiq kita nggak boleh puasa, nggak boleh makan kan? Itu mulainya puasa dan di akhir dengan tenggelamnya matahari. Itu yang saya maksud. Kalau permulaan bulan Ramadannya kita menggunakan Qamariyah. Jadi Bapak benar, Bapak tidak salah. Pendengaran Bapak betul. Saya yang kurang detail menjelaskannya. Mohon maaf nggih. Jadi maksudnya permulaan puasa itu maksudnya sahur. Itu begitu dur subuh itu mulai kita puasa sampai matahari tenggelam. Nah, itu semua menggunakan matahari. Maksud saya itu nggih, Bapak betul tidak salah. Saya yang kurang menjelaskan satu. Kemudian yang kedua, begini Pak. Yang paling orang ributkan memang puasa ini Pak. Sebenarnya kalau yang sudah ngaji sih nggak ribut lagi. Cuman karena selalu ada orang baru, jadi ribut itu nggak pernah selesai. Gitu. Maaf, pengalaman saya ngajar itu saya dulu awal sebelum saya menyadari perasaan sudah saya kaji tiap tahun, tapi orang kok masih nanya soal ini terus. Saya baru ngeh itu. Bahwa ternyata yang sudah lama memang nggak nanya lagi, tapi yang baru kan nanya. Dan yang barunya kan selalu ada, Pak. Yang baru kan selalu ada. Jadi kita ribut tiap tahun seperti ini. Ini karena memang yang baru akan selalu ada. Itu seperti itu. Baik yang baru yang
yes maupun yang no gitu. Jadi ya yang yes ada barunya, yang kontra juga ada yang barunya. Iya, jadi ini akan ya sudah sunatullah. Satu sisi melelahkan juga sih memang bagi orang seperti saya. Tapi sisi yang lain saya merasa inilah cara Allah untuk menjaga kemurnian agama ini. Sehingga dengan adanya orang ribut itu ya mau tidak mau ustadznya harus baca. Ya mau tidak mau jamaahnya juga harus baca. Sehingga akhirnya ya kita harus sama-sama belajar. Nah, itulah sunatullahnya cara Allah menjaga agama ini mungkin diantaranya. Itu satu dulu Pak Nggih. Terus kemudian yang kedua gini, harus bisa kita bedakan antara mana ibadah, mana yang bernilai ibadah Pak. Jadi kalau kita bicara ibadah dalam pengertian ibadah mahdhah itu memang nggak banyak Pak. Salat, haji, umroh bagi yang mampu ya, saum Ramadan itu. Artinya kalau kita bicara ibadah yang mahdhah itu kalau kata siapa itu Imam Al-Juwaini rahimahullah paling cuman 10% aja dari ajaran agama ini. Yang lainnya itu lebih tepatnya bukan ibadah Pak, bernilai ibadah. Sehingga kalau kita tarik garis besarnya, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Jadi ada ibadah yang murni hubungan langsung dengan Allah. Kayak kalau di rukun Islam itu ada sholat, ada puasa, ada haji bagi yang mampu. Zakat itu ada yang mengatakan itu ibadah sosial, tapi karena itu perintahnya langsung dari Allah, jadi disebutkan sebagai ibadah juga. Walaupun efeknya ke muamalah ya itu seperti itu. Nah, namun kalau kita bicara yang bernilai ibadah dalam pengertian ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak murni langsung hubungan dengan Allah, artinya amalan-amalan sosial yang punya nilai ibadah. Oh, ini bukan cuma banyak, tahu banyak itu. Karena dalam Islam ada rumus sederhana, kullu ma'rufin shadaqah. Segala sesuatu yang dinilai baik dalam agama ini dia punya nilai pahala atau sedekah. Maka senyum pun sedekah. Kita menyingkirkan duri dari jalanan itu. Nah, kalau jenengan RT RW punya kebijakan mapras polisi tidur agar lebih landai, itu juga itu pahalanya juga itu lebih ditinggiin wah ini. Enggak, yang penting landai aja. Jangan bikin orang meso gitu. Itu seperti itu. Itu seperti itu. Iya. Ya. Nah, ini saya cuma ngomong aja. Itu bernilai ibadah namanya. Itu bernilai apa? Ibadah. Jadi ada ibadah, ada bernilai ibadah. Nah, itu harus dibedakan. Karena nanti kaidahnya beda Kaidahnya beda nanti. Karena kalau kita bicara ibadah mahdhah kan ada kaidah yang umum yang orang semua tahu itu al aslu fil ibadati at-tahrim. Hukum asalnya ibadah adalah terlarang hingga ada dalil yang menunjukkan bahwa itu disyariatkan, gitu ya. Kalau muamalah kan enggak, beda. Al aslu fil muamalati al ibaha hatta yadullad dalil ala tahrimiha. Hukum asalnya sosial atau sesuatu yang bernilai ibadah tadi itu hukum asalnya adalah boleh hingga ada dalil yang melarangnya. Ngoten nggih Pak nggih. Wallahu alam bisawab. Oke, monggo yang lain silahkan. Nggih, monggo Pak Subri. Mengenai sholat sunnah tasbih. Nggih Pak. Dari beberapa penjelasan. Nggih. Itu kan minimal. Nggih. Betul. Nah, tetapi ada yang mengatakan terkait dengan masalah sunnah tasbih. Ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Betul. Kemudian Ustaz menyinggung masalah sebulan Syaban. Nggih. Itu kan salah satunya ada malam nisfu Syaban. Betul. Saya itu karena ada dua pendapat. Pas kebetulan malam nisfu Syaban ini yang mengatakan bahwa itu sahih. Karena itu merupakan bentuk wudhu. Iya, betul. Maka dia mengatakan untuk sholat sunnah Tasbih. itu. Ya. Nah, gimana itu Pak? Bagus. Dalil tentang sholat sunnah tasbih itu memang betul ada dua pendapat. Yang saya tahu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan hadisnya itu lemah katanya. Alasan yang melemahkan tuh gini, ini menarik. Ternyata begitu saya cermati, beliau yang melemahkan itu tidak melakukan kritik sanad, tapi melakukan kritik matan, materi hadis. Alasannya gini, sholat tasbih itu tidak sesuai dengan sifat sholat Nabi, sehingga karenanya dia lemah. Nah, berarti ini kritik matan namanya, kritik materi hadis.
Oke, ada pendapat itu. Pendapat yang kedua mengatakan hadisnya itu hasan. Kalau yang mengatakan hadisnya hasan itu kan ini hadis dari Abdullah bin Amr. Nabi mengajarkan kepada pamannya Abbas, mohon maaf. Itu menilai bahwa hadisnya secara sanad hadis hasan. Kritik sanad. Jadi yang kedua ini kritik sanad. Satu lagi ada kritik matan berujung pada peniadaan salat tasbih juga. Yang ketiga ini mengatakan oke, hadisnya memang hasan, tapi nggak bisa diamalkan itu. Kok bisa diamalkan? Ya karena Nabi hanya mengajarkan pada sahabat Abbas dan tidak kepada yang lain. Kata yang ketiga ini, sehingga ini nggak bisa diamalkan. Itu namanya makbul ghairu makmul kalau dalam ilmu hadis itu. Hadisnya bisa diterima sebagai hujjah, tapi nggak bisa diamalkan karena itu ternyata khusus. Nah ini juga termasuk kritik matan juga sebenarnya materi hadis. Nah dari 3 metode kritik itu, kalau sependek yang saya belajar, itu yang paling adil itu adalah kritik sanad. Karena kalau kritik sanad kan kita bicara sejarah, data validitas perawi hadis itu nggak bisa kita karang-karang itu. Tapi kalau opini, pendapat, pemikiran, pendapat terkait dengan materi hadis itu bisa sangat subjektif sekali. Nah, makanya kalau saya pribadi lebih condong pada yang menghasankan. Nah, jadi saya termasuk yang mengamalkan sholat tasbih. Cuman waktunya saya nggak harus di malam nisfu Sya'ban itu, tapi bisa kapan saja. Nah, adapun jenengan bapak misalnya atau siapapun milih pada malam nisfu Sya'ban, monggo, tidak ada masalah. Tentang malam nisfu Sya'ban itu, hadis yang sahih itu gini bunyinya kurang lebih. Pada malam nisfu Sya'ban itu Allah menatap seluruh makhluknya dan mengampuni seluruh makhluknya kecuali 2, musyrik dan musyahin. Jadi kalau sampai kita berbuat syirik dan berantem, itu malam itu Allah tidak akan ampuni. Makanya malam itu stop, jangan berantem. Terlepas Anda pro atau kontra dengan amaliyah malam itu, kalau kita berantem masuk dalam hadis sahih itu takutnya tidak diampuni. Naudzubillah min dzalik. Maka saya sering bilang ke jamaah wis ojo dilateni wong ngomong ngopo terserah, yang mengamalkan silakan, yang enggak apa-apa. Nah, saya hanya tidak sepakat saja dengan sebagian orang yang menganggap bahwa malam nisfu Sya'ban itu sebagai malam biasa. Sehingga saya pernah dengar ada seorang yang mengatakan nisfu Sya'ban itu malam biasa aja. Malam biasa aja, enggak perlu kita muliakan secara khusus. Saya kadang nggak habis pikir bagaimana mungkin dia berani berkata begitu sementara Nabi saja membahasakan, dan ini hadisnya sahih, lihat al-jamaah sekelompok ahli hadis. Kalau kata ahli hadis ini hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya kalau dalam ilmu hadis itu. Itu pada malam itu Allah menatap hambanya dengan tatapan khusus. Karena pada malam itu Allah ampuni seluruh hambanya. Berarti ini malam khusus, bukan malam biasa itu. Bahwa kemudian amalannya Nabi tidak menentukan, alhamdulillah amalan kan. Berarti kita bebas toh, mau beramal apa saja kan. Mau taklim silahkan, mau itikaf silahkan, mau baca Quran silahkan, mau sholat tasbih silahkan, tidak ada masalah. Karena kita bersyukur pada Allah di hadis yang sahih itu Nabi tidak menyebutkan amalan khusus. Berarti kita bebas mau apa, mau silaturahim, mau sedekah, monggo silahkan. Malah enak tuh. Jadi kalau bapak mau sholat tasbih silahkan. Dan malam itu jangan diremehkan. Ibnu Abbas, saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir di antaranya ya. Ketika Ibnu Abbas menerangkan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbi min kulli amrin salam ya hatta matla'il fajr itu kan malaikat turun atas perintah Allah dipimpin oleh malaikat Jibril untuk mengatur nasib, untuk mengatur takdir alam semesta terutama manusia, dalam hal ini terutama manusia. Jadi takdir yang telah tercatat di Lauhul Mahfuz itu kata Ibnu Abbas ditata ulang dalam setiap tahunnya itu di malam Qadar. Ditata ulang itu berarti bisa direvisi itu. Betul. Dan Allah kuasa menetapkan atau menghapus. Yusbit, Allah itu berkuasa untuk menetapkan atau menasakh, menghapus apa yang sudah ditetapkan. Itu Allah Maha Kuasa itu. Dan itu suatu Allah. Itu setahun. Makanya gini, ada banyak ulama yang menyebutkan, saya nggak kesana dulu terlalu melebar nanti. Kembali ke Ibnu Abbas lagi. Kata Ibnu Abbas begini. Kata Ibnu Abbas ini, malam Qadar itu malam di mana takdir yang sudah Allah gini.
kapan takdir mana saja yang akan dieksekusi di malam qadar itu terjadinya di malam qadar. Di malam nisfu Sya'ban, maaf. Jadi di malam nisfu Sya'ban itu kata Ibnu Abbas. Ini yang ngomong bukan saya, kata Ibnu Abbas. Nanti bisa cek dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin itu. Pada malam qadar itu yang dieksekusi untuk diperbaiki adalah takdir-takdir yang sudah dipilih, disortir di malam nisfu Sya'ban. Jadi pada malam nisfu Sya'ban itu, ketika kita beramal dengan amalan yang mengundang perhatian Allah secara khusus dengan ampunannya, dengan ridhonya, itu sangat mungkin akan terjadi perubahan di Lauhul Mahfuz untuk kita. Itu penetapannya di malam nisfu Sya'ban, eksekusinya di malam qadar. Itu bukan kata saya, kata Ibnu Abbas. Nanti bisa cek terkait penjelasan Ibnu Abbas pada ayat itu. Menariknya begini, malam qadar kita tidak tahu kapan kejadiannya kan, itu dirahasiakan oleh Allah. Tapi nisfu Sya'ban kita tahu toh. Ya sudah, kalau gitu maksimalkan di pada malam nisfu Sya'ban itu untuk beribadah dan beramal yang soleh. Besar harapan kita perbaikan nasib dan takdir kita itu nanti dieksekusi di malam qadar itu. Yang paling enak itu kalau NU sama Muhammadiyah beda tanggalnya. Yes. Enak. Jadi kita di mana-mana nisfu Sya'ban itu cuma sekali, di Indonesia bisa 2 kali. Karena NU dan Muhammadiyah berbeda. Saya itu kan sering ngisi iktikaf itu di Asyhada itu kalau sudah terjadi perbedaan pendapat antara pemerintah dan Muhammadiyah itu rame terus tiap malam karena semuanya ganjil. Yang satu ganjil versi pemerintah, besoknya ganjil versi Muhammadiyah. Rame terus. Allah itu baik banget sama Indonesia. Di mana-mana itu cuma satu. Di Indonesia Idul Fitrinya bisa 2. Itu luar biasa. Saya kira ngoten nggih. Tapi jangan berantem gara-gara ini ya. Nggih, monggo yang lain. Monggo Pak, nggih monggo. Nggih. Saya pernah baca itu katanya digunakan untuk melakukan membaca surah Yasin 3 kali katanya. Oh. Ada dasarnya kan? Bagus. Saya tahu amalan itu, tapi saya bukan tidak ada ya, saya belum tahu dasarnya. Jadi bukan tidak ada, tapi saya belum tahu dasarnya. Cuman begini, ini menarik. Kalau seandainya kita membaca surah Yasin pada malam hari itu dengan tanpa itikad ini harus atau ini sunnah Nabi, bukan sunnah Nabi misalnya lebih kepada enggak kok lah, saya lagi ingin baca surah Yasin saja misalnya, terus sambil berdoa kepada Allah bla 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 bla. Ada 3 harapan itu ya. Surah Yasin pertama minta kepada Allah iman Islamnya disempurnakan, terus yang kedua minta rizki, yang ketiga minta mati husnul khotimah ya husnul khotimah. 3 itu permintaan itu. Selama itu tidak kita wajibkan, selama itu kita tidak bilang sunnah Nabi, secara hukum boleh menggunakan dalil umum terkait dengan bahwa membaca surah Yasin itu jenis ibadah mutlaqah muqayyadah. Mutlak ada perintahnya, kapan terserah bebas. Yang penting jangan dibilang dari Nabi kalau bukan dari Nabi. Jangan diwajibkan kalau itu nggak wajib. Kalau dibilang tradisi, nah bagus. Saya mau angkat ini. Oke, misalnya ini tradisi ya. Anggap ini tradisi orang-orang tua kita dulu lah. Di mana kita baca surah Yasin 3 kali. Begini ya, saya mau terangkan dulu. Di kalangan kaum muslimin kalau udah mulai ngomong tradisi, itu biasanya terbelah menjadi 2. Terbelah. Ada yang ekstrim kanan. Semua yang berbau tradisi diberangus. Pokoknya dia macam-macam lah itu. Nah, itu satu. Ada kelompok muslimin yang kedua, terlalu kiri. Mati-matian bela tradisi, tidak peduli bahwa itu adalah tradisi yang tidak benar misalnya. Jadi ada yang terlalu kanan, ada yang terlalu kiri. Sebenarnya kalau kita mau ngaji usul fikih, di dalam usul fikih itu ada satu kaidah pokok. Ini kaidah pokok. Bunyinya al-'adatul muhakkamah. Tradisi itu terkadang bisa menjadi landasan hukum. Nah, Bapak tahu para ulama usul fikih berdalil dengan apa dengan kaidah ini? Ternyata para ulama berangkat dari firman Allah di surah Al-A'raf. Nanti cek yang ngaji usul fikih bisa dicek dalilnya. Al-A'raf ayat 199. Apa kata Allah? Wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Perintahlah dengan 'urf dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Jadi perintahlah dengan apa? 'Urf.
dan berpaling dengan orang-orang. Al-urf, apa urf itu? Kalau kita mau maknai, urf itu adalah kebaikan yang terkait dengan ruang dan waktu. Simpelnya dia tradisi adat. Nah, maka di usul fikih itu adat itu dibagi dua. Ada namanya al-adah as-salihah, ada al-adah al-fasidah. Ada tradisi yang sesuai dengan syariat, ada sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Ada tradisi yang bertentangan dengan syariat, yang rusak maksudnya. Yang sesuai dengan syariat diterima, itu para ulama. Yang sesuai dengan syariat diterima, yang bertentangan dengan syariat ditolak. Nah, saya pernah ditanya pas di Kemang 3 itu. Jadi intinya gini, bukannya ini termasuk hal yang baru katanya. Hal yang baru. Mau dibilang bid'ah gitu maksudnya. Saya jawab, membaca surah Yasin itu di masa Nabi sudah ada atau belum? Ya berarti membaca surah Yasin bukan hal yang baru. Membaca surah Yasin itu di masa Nabi sudah ada apa belum? Ya sudah, berarti bukan hal yang baru tuh baca surah Yasin. Oh itu mengenai bersama-samanya. Nanti baca kitab Ar-Rasul Al-Muallim. Ada beberapa riwayat di situ. Itu setiap subuh itu di Masjid Nabi itu ada 2 halaqah. Yang satu halaqah ilmu, yang satu halaqah dzikir. Lingkaran membentuk majelis ilmu, yang satu halaqah membentuk majelis dzikir. Nabi puji dua-duanya. Kira-kira kalau yang dzikir itu kira-kira gimana dzikirnya itu kalau ada halaqahnya itu kira-kira itu. Iya. Jadi kalau ditanya tentang dzikir bersama itu apakah ada dan atau tidak? Kalau yang mau yang langsung eksplisit dalilnya ya, nanti bisa dicek dalam hadis riwayat Ahmad. Hadisnya nomor 16.459. Nomor sebelumnya atau sudahnya itu bisa dicek nanti. Nabi angkat tangan, kata Nabi ikuti yang saya baca, la ilaha illallah. Semua ikut la ilaha illallah. Al-Imam Ahmad bin Taimiyah rahimahullah mengatakan, dulu para sahabat Nabi itu kalau baca Al-Quran, ada yang satu baca, yang lain mendengarkan. Kadang semuanya baca, tapi masing-masing. Itu juga ada model begitu. Iya betul. Itu seperti itu. Itu kata Ibnu Taimiyah itu. Nah, sehingga kemudian disinilah kalau kita mau pahami, ya kalau kita misalnya, kalau saya yang mimpin ya, saya kan pernah mimpin sahabat juga. Saya jawab gini, ini saya mau baca surah Yasin, jenengan nggak harus Yasin. Itu kalau saya. Jenengan monggo surah yang lain, silahkan, tidak apa-apa. Mau Waqiah, mau Al-Mulk, tidak apa-apa. Tidak harus sama dengan saya. Cuman saya mau baca surah Yasin. Saya berangkat dari tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu ketika membuka pembahasan tentang surah Yasin, apa kata beliau? Orang-orang soleh terdahulu itu ditolong dan minta tolong kepada Allah, minta tolong dan ditolong oleh Allah dengan surah Yasin. Nah, jadi surah Yasin itu surah pertolongan, SOS ya. Termasuk Al-Waqiah. Orang-orang soleh terdahulu itu minta tolong dan ditolong oleh Allah itu dengan surah Al-Waqiah. Itu seperti itu. Nah, jadi ngeten Pak nggih. Jadi monggo kalau misalnya enggak, saya nggak mau baca surah, saya mau sedekah saja. Monggo silahkan. Karena pada malam itu sependek yang saya baca nggih, itu tidak ada amalan khusus. Kalaupun ada beberapa riwayatnya lemah, bahkan ada yang maudhu palsu misalnya. Karenanya saya malah seneng itu. Kalau nggak ada amalan khusus berarti napa bebas nggih. Oh, semua mau pengajian monggo, mau baca surah Yasin monggo, Waqiah monggo, sholawat monggo, salat tasbih kayak Pak Supri tadi monggo silakan. Malah enak tuh. Nah, ngeten nggih Pak nggih. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Saya kira. Ndak, ini karena ngaji fikih sengaja saya lebarkan pembahasannya supaya kita ada dinamika fikihnya nggih. Supaya ada dinamika fikihnya, supaya kita enggak jumud gitu. Nggih, monggo yang lain silakan kalau ada. Oke, monggo Pak Benang. Mengenai ibadah mahdoh dan dari mahdoh. Nggih. Mahdoh kan insyaallah kita pasti niatkan. Nggih. Iya, yang boleh Ramadan kan sering tidak niatkan. Bagus. Otomatis. Nggih. Itu gimana seperti Bagus. Ngeten Pak. Para ulama itu ketika membahas hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, setiap amal itu dengan niat. Bahwasanya amal itu dengan niat dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Saat ulama membahas hadis itu, kata para ulama, saya baca dalam penjelasan Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah, beliau mengatakan keberadaan niat terhadap amal itu dibagi dua. Ada kalanya menjadi syarat sah, syurutus sihah,
ada kalanya menjadi syurut utama, syarat sempurna. Biasanya kalau dalam masalah ibadah mahdhah itu menjadi syarat sah. Maksudnya rukun ya. Kayak sholat nggak niat batal. Haji umroh nggak niat batal. Puasa nggak niat batal. Apalagi Ramadan harus sebelum subuh niatnya. Nah, tapi untuk yang sifatnya ghairu mahdhah muamalah, umumnya posisi niat sebagai syarat sempurna. Jadi Pak Wenang transfer ke istri, nggak niat dulu karena kebiasaan sudah kan. Insya Allah tetap berpahala Pak. Tapi nilainya ya 80 lah kira-kira gitu. Nah ini beda kalau Pak Wenang pas transfer dalam hati ya Allah mentaati perintahmu untuk menafkahi istri. Itu 100 nilainya Pak. Enggak. Masya Allah. Enggak. Jenengan ngeluarin biaya untuk bayar IPL. Itu kalau asal bayar aja tetap berpahala Pak. Karena kullu ma'rufin shadaqah, tetap ada pahalanya. Gak usah khawatir. Tapi kalau dari awal jenengan niat mentaati perintah Allah berkaitan dengan memenuhi kewajiban sebagai sesama memenuhi kewajiban di lingkungan yaitu karena no pay no service atau gimana atau ya itu kalau Bapak niatkan dari untuk mentaati itu karena Allah itu nilainya 100 Pak. Nilainya 100. Ngoten nggih? Nah, jadi betul usah khawatir. Nah, kalau mau gampang ngeten Pak, kalau mau gampang. Dari mumpung sekarang ngaji, mumpung sadar juga. Saya juga dari kemarin sudah ngomong, ya Allah pokoknya semua tindakan yang hamba lakukan itu hamba lakukan semua mata-mata karena mentaati perintahmu ya Allah. Setelah itu mungkin saya lupa. Tapi Allah kan tidak pernah lupa Pak. Ngoten mawon sih istilahnya. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Udah jam 21.19. Masih ada yang ditanyakan? Satu lagi. Biar puas ini terakhir ya. Terakhir ya Pak Wanang ya. Oke. Kalau kita masih mawalan kan pakai ayat. Nggih. Kita sama sekali tidak bermaksud menumpahin atau apapun ya. Semata-mata hanya ayatnya yang gede kalau kamu puji gitu. Itu gimana Ustaz? Betul masalah. Karena itu bukan laknat itu. Bukan laknat. Walaupun kadang yang kita ingetin kadang sensitif gitu. Saya juga sama kadang ngingetin anak atau ngingetin istri atau ngingetin diri sendiri kadang pakai ayat yang serem-serem itu. Kadang anak-anak itu setengah protes. Abu ya jangan ngomong gitu dong, jangan. Enggak, Abu ya nggak nyumpain, ngasih tahu. Enggak, Abu ya doakan semoga nggak gitu. Cuman ini ayatnya emang serem banget sih ini. Enggak apa-apa, Bapak sampaikan sebagai bentuk peringatan. Itu bukan laknat itu. Jadi bukan terus kita nyumpain atau melaknat anak, bukan. Tapi lebih dik hati-hati loh. Iya, Qur'annya bilangnya gini, hati-hati. Ya semoga kamu selamat sih gitu. Cuman ini Qur'an yang ngingetin nih, hati-hati nih. Betul nopo-nopo. Itu tidak termasuk laknat itu. Wallahu a'lam bishawab. Sampun ya. Alhamdulillah sudah kita ikuti kajian dan tausiah dari Kiai kita. Alhamdulillah kita sudah ikuti semua rangkaian dari kajian Kamis malam Jumat ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan, bisa kita istiqomahkan, dan kita semua insya Allah diberikan kemudahan dan kelancaran untuk mengamalkan maupun bisa mengikuti kajian-kajian maupun majelis taklim di lingkungan kita, baik di Assujan maupun di tempat yang lain. Selanjutnya tanpa mengurangi dari nuansa awal tahun ini, kalau orang bilang tahun baru, semangat baru, ya tentunya dengan prestasi baru didukung dengan doa-doa terbaik kita sebelum kita tutup pengajian malam hari ini. Mari kita berdoa bersama, semoga kita semua dan di lingkungan RW 19 dari Kota Harapan Indah, kita semua diberikan guyup, rukun, ada tentrem dan insyaallah sukses dunia dan akhiratnya. Amin. Kepada Kiai Haji Muhammad Subhan, tafadhol untuk bisa memimpin doa buat kita semua dan hajat-hajat kita semua. Monggo.
Ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa kata Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Mujma'uz Zawaid, rawinya thiqah semua kecuali Ibnu Luhai'ah. Beliau hasanul hadis, kata beliau, dikatakan dalam riwayat itu majtama'a qaumun muslimuna yad'u ba'dhum wa yu'minu ba'dhum ila istajaballahu du'a'ahum. Tidaklah berkumpul satu kaum yang beragama Islam, yang satu berdoa, yang lain mengaminkan, kecuali Allah akan kabulkan doanya. Amin. Maka kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan doa kita dijabah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya dzal jalali wal ikram, ya hayy ya qayyum, ya arhamar rahimin, ya wadud, ya ghaffar, ya mujibad da'awat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan permudahlah urusan kami ya Rabb fid dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, limpahkanlah hidayah selalu untuk kami, tingkatkanlah selalu hidayah untuk kami, dan berikanlah hidayah untuk siapapun yang melihat kami. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Insyaallah. Terima kasih atas Kiai kita, Kiai Muhammad Subhan dan Bapak Ketua Dekan